Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali akan belajar seni budaya. Dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran untuk berdoa agar kegiatan kita diberi kelancaran. Di materi-materi sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mendengar atau mengetahui bahwa untuk menghasilkan karya seni rupa dua dimensi yang baik, kalian harus memahami karakter alat dan bahan yang kalian gunakan untuk berkarya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang alat dan bahan seni rupa dua dimensi bersama Jak Gepeng. Anak-anakku yang Bapak banggakan, keterampilan menggunakan alat dan bahan merupakan salah satu keahlian yang harus dikuasai oleh seorang perupa jika hendak menghasilkan karya yang baik. Alat dan bahan yang disajikan dalam video ini hanya sebagian saja, dan sebenarnya alat dan bahan itu sudah sering terlihat di sekitar kehidupan kita. Makanya sebagai seorang calon perupa harus sering mencoba alat dan bahan yang digunakan untuk berkarya, agar memahami karakter dan keunikan dari masing-masing alat dan bahan tersebut. Baiklah, kita langsung saja membahas satu persatu. Satu, pena. Penggunaan pena untuk kegiatan menggambar telah dimulai sejak abad pertengahan. Garis yang dihasilkan pena lebih kuat dan pasti dibanding garis yang dihasilkan oleh pensil. Ada beberapa jenis pena, diantaranya adalah pena bambu. Pena bambu biasanya pena ini dibuat dari jenis batang bambu kecil dan pewarnanya menggunakan tinta dengan cara dicelupkan ujungnya terus langsung digoreskan ke media gambar. Yang kedua, pena bulu. Pena ini biasanya dibuat dari bulu ayam, angsa, bebek, merak, dan sebagainya. Pena ini juga bisa digunakan untuk menulis kaligrafi. Yang ketiga adalah pena batang. Pena ini terbuat dari batang ranting. Tebal tipisnya yang keempat, itu adalah pena logam. Tebal tipisnya garis yang dihasilkan tergantung dari bentuk ujung penanya. Dari keempat pena itu yang paling baik adalah pena logam. Yang kedua adalah kuas. Bentuk goresan yang dihasilkan ditentukan oleh bentuk ketebalan dan panjang bulunya. Bulu dari serat tumbuhan baik untuk cat air karena daya seratnya baik, sedangkan untuk cat minyak, kuas yang berkualitas dibuat dari bulu binatang dan nilon. Yang ketiga adalah kertas. Kertas yang permukaannya halus dan keras sangat baik untuk menggambar dengan pena dan tinta.
Permukaan kertas yang kasar baik untuk arang, krayon, pastel, dan pensil lunak seperti kertas produksi Padalarang dan Blabag. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam menggunakan kertas adalah cara menyimpannya, tidak boleh dilipat. Bisa dimasukkan dalam map yang kaku atau dibingkai. Yang keempat adalah kanvas. Kain dibentangkan pada sepan ram, kemudian diberi lapisan perekat untuk menutup pori-pori kain, dan selanjutnya diberi lapisan cat dasar dengan medium air. Kualitas kanvas yang baik itu lentur, daya tahannya kuat, dan teksturnya halus. Ada juga kanvas sudah jadi yang dijual di toko-toko. Kita tinggal memasang ke sepan ram dengan menggunakan lem dan lima adalah arang. Goresan yang dibuat dengan arang sangat rapuh karena mudah rontok dan terhapus, sehingga untuk menguatkannya diperlukan bahan pelapis pengawet seperti fiksatif dengan cara disemprotkan atau dioleskan di atasnya jika karya sudah dianggap selesai. Yang keenam adalah pensil. Untuk keperluan berkarya seni rupa dianjurkan menggunakan pensil hitam yang lunak atau bertanda huruf B. Pensil berwarna ada yang diproduksi sebagai kombinasi dengan cat air dan pastel. Dalam penggunaan pensil cat air pada awalnya sama dengan penggunaan pensil pada umumnya. Hanya untuk proses selanjutnya digunakan kuas cat air basah yang dikuaskan di atas goresan pensil, dan goresan tersebut akan mencair sehingga warnanya memiliki karakter. Yang ketujuh adalah pastel. Pastel adalah media yang menyerupai kapur tulis tetapi dibuat dengan pigmen warna dicampur dengan zat pengikat berupa resin dan pressure. Kertas yang digunakan untuk menggambar dan melukis dengan pastel yang dipilih memiliki tekstur kasar untuk menahan warna pastel sehingga tidak mudah rontok. Pencampuran warna dapat dilakukan langsung di atas kertas dengan menggosokkan kain atau jari atau alat lainnya seperti kuas, kapas, dan tisu. Jenis pastel ada dua, yaitu pastel minyak dan pastel kapur. Yang kedelapan adalah tinta. Ada beberapa istilah untuk menunjukkan kualitas ketahanan tinta, yakni permanen atau tidak luntur setelah dicuci berkali-kali, light fast atau tidak luntur jika sering terkena sinar matahari langsung, archival atau dengan daya tahan yang amat tinggi sehingga kuat berabad-abad lamanya.
Ada istilah lain untuk tinta yaitu tinta waterproof, tidak dapat cair kembali jika terkena air. Jenis tinta ini banyak digunakan pada lukisan tradisional Bali. Kesembilan yaitu cat air. Cat air adalah media seni rupa yang memiliki sifat khusus yaitu tembus pandang atau transparan. Apabila terjadi susunan warna yang tumpang tindih, maka warna yang tertindih tidak tertutup sepenuhnya. Cat air tidak digunakan untuk pewarna yang tebal dan pekat, karena jika digunakan secara tebal dan pekat, pengeringannya lama dan kemungkinan merusak kertas jika tertempel dengan kertas atau benda lain. Dalam menggunakannya, keluarkanlah warna cat air secukupnya di atas palet cat air. Kemudian tetesi air secukupnya dan aduk sampai rata, baru dapat digunakan dengan menguaskan di atas kertas. Dalam penggunaannya, cat air harus sekaligus jadi dan tidak bisa diperbaiki kembali jika ada kesalahan. Ke-10, cat poster. Cat poster tergolong jenis cat air karena untuk medium pengencernya menggunakan air. Cat ini cepat kering, oleh karena itu awal dapat segera ditumpang dengan warna berikutnya. Sifat lainnya adalah warnanya datar dan rata, maka selain dapat digunakan dengan teknik brush stroke yang ekspresif atau untuk gambar dekoratif yang memerlukan warna-warna rata dan datar. 11 adalah cat akrilik. Cat ini juga termasuk keluarga cat air. Dalam penggunaannya dapat menggunakan air sebagai pengencernya dan dapat juga digunakan secara langsung dari tubenya, seperti menggunakan cat minyak atau dengan kuas dan airbrush. Cat akrilik sangat cepat kering. Yaitu cat minyak. Dalam penggunaannya, cat minyak memerlukan minyak khusus untuk mencairkannya dan daya keringnya sangat lambat. Dalam perkembangannya, penggunaannya cat minyak dapat ditorehkan langsung dari tubenya ke atas kanvas guna keperluan ekspresif yang ingin diungkapkan oleh pelukisnya. Ke-13 yaitu media campuran. Media campuran sering disebut mix media. Maksudnya adalah menunjukkan kepada penggunaan kombinasi lebih dari satu bahan seni rupa dua dimensi. Misalnya, cat air dikombinasi dengan pastel, pensil dikombinasi dengan pastel, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, dari paparan Bapak tadi dapat disimpulkan bahwa alat dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi terdiri dari pena, kuas, kertas, kanvas, arang, pensil, pastel, tinta, cat air, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak.
dan itu semua merupakan bahan dan alat utama. Semua bahan-bahan itu juga bisa dicampur dalam penerapannya. Baiklah, anak-anakku yang Bapak banggakan, mungkin cukup sekian dulu materi tentang alat dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Dan tugasnya nanti Bapak kirim di grup WhatsApp Seni Budaya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.